Sahabat Gali, bersama saya yang akan selalu mengajak Anda untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Potensial untuk beternak babi. Pak, bagaimana proses awal beternak babi? Prosesnya nggak sulit kok. Nah, terlebih dahulu kita harus siapkan dulu kandangnya untuk si babi itu, kurang lebih 3x3. Oh, 3x3? Iya, nah kandangnya itu terdiri dari yang pertama untuk proses perkawinan dia, terus yang kedua proses menjelang dia hamil seperti ini kandangnya. Nah, jadi si betina tuh harus dipisahkan dari si jantan. Karena pada saat begini tuh dia galak. Jadi kita juga nggak bisa deket-deket seperti ini pada saat hamil ya Pak ya. Sahabat Gali, sebelum memulai usaha beternak babi, hal yang diperhatikan adalah pemilihan areal peternakan yang harus jauh dari lingkungan perumahan dengan jarak minimal 50 meter. Hal ini dilakukan untuk menghindari polusi yang disebabkan oleh kotoran babi. Setelah lokasi peternakan kita tentukan, hal pertama yang harus kita siapkan adalah menyiapkan kandang yang layak untuk pemeliharaan babi. Syarat pokok kandang tentunya harus cukup dengan sirkulasi udara,
pencahayaan dari matahari yang cukup, atap penahan hujan, serta diperlukan tempat pembuangan kotoran dan saluran air yang berfungsi sebagai pembuangan limbah saat kandang dibersihkan. Lantai kandang sendiri sebaiknya dibuat mudah untuk dibersihkan. Ukuran kandang babi sebaiknya disesuaikan dengan jumlah babi yang akan kita pelihara. Misalkan, jumlah babi 2 hingga 3 ekor, maka cukup dengan ukuran kandang seluas 3 x 3 meter persegi. Selain kandang tadi, perlu juga disiapkan kandang untuk kehamilan, pembesaran, dan menyusui. Sahabat Gali, setelah kandang telah siap, maka proses selanjutnya adalah pemilihan induk yang baik untuk dikawinkan. Induk jantan yang baik untuk dikawinkan harus berusia 8 bulan atau telah memiliki berat sekitar 100 kg. Ciri pejantan biasanya memiliki alat kelamin yang menonjol di bagian bawah perutnya, sedangkan induk betina memiliki lubang sebagai alat kelaminnya. Untuk induk betina telah siap dikawinkan setelah berumur 10 hingga 12 bulan. Betina yang bagus memiliki ciri puting susu yang simetris dan jumlahnya lebih dari 10. Pak, bagaimana proses perkawinan babi? Oh, kalau untuk itu mari kita lihat ke kandang yang sebelah situ ya. Ayo, silakan. Nah, terlebih dahulu si pejantan dengan si induk betina itu kita jadikan satu kandang. Di kandang itu bisa 1 jantan, nah, bisa 4 betina, bahkan bisa 3 betina. Sahabat Gali, proses perkawinan babi cukup dilakukan dengan mencampur babi jantan dan babi betina dalam satu kandang selama 3 hari. Maka babi pun akan kawin. Babi jantan idealnya dapat mengawini 2 hingga 3 ekor babi betina dalam 1 hari. Dua minggu setelah proses kawin, biasanya babi betina akan hamil. Ciri babi betina yang hamil yaitu emosi tidak stabil dan sering mengganggu babi lain. Maka, pada proses kehamilan babi, sebaiknya dipisahkan dalam satu kandang khusus yang kuat rangkanya, seperti dari bahan besi ini. Sahabat Gali, masa kehamilan babi umumnya berlangsung selama 114 sampai 120 hari hingga babi melahirkan. Pada proses melahirkan, babi bisa memakan waktu hingga belasan jam, karena jumlah babi yang akan dilahirkan bisa mencapai 7 hingga 14 ekor anak babi. Bahkan jika babi yang baik bisa menghasilkan jumlah anak yang sesuai dengan puting susunya. Induk babi betina idealnya dapat melahirkan sebanyak 2 kali dalam setahun. Wah, anak-anak babi ini mulai keluar dari rahim induknya. Menarik sekali ya sahabat Gali. Ternyata babi bisa memiliki jumlah anak yang sangat banyak. Nah, bagi sahabat Gali di rumah, untuk mengingatnya kembali, mari kita simak tayangan yang berikut ini.
Sahabat Gali, babi merupakan binatang yang sangat rentan menyebarkan penyakit melalui kotorannya. Nah, sahabat Gali, tips saya kali ini adalah jika kita berada di area beternak babi, jangan lupa untuk selalu menggunakan yang pertama sepatu boot, lalu sarung tangan, dan masker. Hal ini dilakukan karena kotoran yang berada di ternak babi bisa menimbulkan penyakit bagi kita. Jadi sahabat Gali, jangan lupa ya selalu gunakan sepatu, sarung tangan, dan masker. Sahabat Gali, anak babi yang baru lahir sebaiknya kita bersihkan dari lendir-lendir yang menempel. Sedangkan tali pusarnya kita biarkan putus dengan sendirinya. Setelah anak babi dibersihkan, maka mereka akan lebih baik jika dipindahkan dalam satu kandang khusus yang lebih hangat dan dalam satu areal kandang dengan induknya. Karena kulit babi yang tidak memiliki perlindungan akan menyebabkan babi mudah menggigil kedinginan. Coba sahabat Gali simak grafis kandang berikut ini. Anak babi yang baru lahir ini sangat lucu ya sahabat Gali. Ingin tahu bagaimana proses perawatan bayi babi hingga besar? Mari kita simak. Sahabat Gali, selama 2 bulan, anak babi akan selalu menyusui pada induknya. Mereka membutuhkan susu dari induknya minimal 3 kali dalam sehari. Selain menyusui, pada anak babi usia 1 minggu, sebaiknya diberi suntikan zat besi untuk menguatkan tulang-tulang kakinya, untuk menghindari kelumpuhan atau pincang. Oke. Nah, sahabat Gali, baru saja saya melakukan penyuntikan zat besi pada bayi babi yang berusia 1 minggu. Setelah anak babi berusia 2 bulan, maka bisa dipisahkan dari induknya ke dalam kandang yang baru untuk proses pembesaran. Memelihara babi harus memperhatikan faktor kebersihannya, karena babi termasuk hewan yang rentan terkena penyakit. Kandang babi sebaiknya kita bersihkan menggunakan air bersih sebanyak 2 kali dalam sehari. Bahkan, bila diperlukan, kandang babi kita semprot menggunakan cairan disinfektan untuk membunuh bakteri dan kuman. Selain itu, babi pun perlu dimandikan dengan cara disemprot menggunakan air bersih agar terhindar dari kotoran yang mengandung penyakit. Untuk pertumbuhan babi, sebaiknya diberi pakan yang cukup mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin, seperti daging, dedak, ampas kelapa, dan umbi-umbian. Babi diberi pakan minimal sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, sahabat Gali, babi akan siap untuk dijual ke pasaran setelah berusia 8 hingga 9 bulan atau ketika beratnya mencapai 100 kg per ekor. Wah, ternyata selain ukurannya yang besar, babi juga dapat dipanen dengan cepat. Sebagai informasi buat sahabat Gali di rumah, babi biasanya dapat dijual ke pasaran dalam bentuk indukan atau dipotong terlebih dahulu. Jika kita potong sendiri, sebaiknya dilakukan menggunakan alat yang tajam dan darahnya jangan dibuang, karena darahnya pun banyak diminati para penggemar babi.
Sahabat Gali, untuk beternak babi yang gemuk dan sehat seperti ini dibutuhkan kerja keras dan ketekunan. Dan buah dari kerja keras ini adalah nilai jual yang lebih. Nah, sahabat Gali di rumah ingin tahu prospek beternak babi seperti apa? Mari kita simak. Lalu Pak, berapa keuntungan penjualan babi? Oh, kalau untuk keuntungan penjualan babi ini ada dua cara, ya. Yang pertama bisa kita jual dengan per kilo. Yang kedua bisa kita jual dengan harga per ekor. Gitu. Nah, kalau kita jual dengan harga per kilo, ya berkisar harganya 35 sampai 50 ribu. Itu untungnya ya Pak? Iya, untuk per kilo. Nah, kalau kita jual dengan per ekor, harganya bisa mencapai, keuntungan itu kita bisa peroleh sekitar 500 ribuan. Oh, keuntungan satu ekor bisa mencapai 500 ribuan ya Pak ya kalau dihitung per ekor. Berarti kalau misalnya Bapak panen 100 ekor, berarti bisa mencapai keuntungan hingga 50 juta. Ya, sekitar segitu deh. Luar biasa sekali ya sahabat Gali keuntungan yang diperoleh. Saya tertarik ingin segera beternak babi nih Pak. Oh gitu. Sahabat Gali, selain dibersihkan dari lendir, anak babi yang baru saja lahir sebaiknya harus segera dipotong giginya. Hal ini dilakukan agar tidak melukai puting susu induknya saat menyusui atau juga memangsa sesama anak babi, karena gigi anak babi tajam dan berbahaya. Sahabat Gali, setiap usaha selalu membutuhkan kerja keras dan ketekunan. Dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik, niscaya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Usaha beternak babi memerlukan hal itu semua. Tetap di Gali episode berikutnya yang pastinya lebih memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Habis.